Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Mandasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, visi misi, dan juga tujuan kami dalam membangun bisnis ini. Bisnis kami ini bergerak di bidang jasa, yaitu event organizer. Mendengar kata event organizer, pasti yang terlintas di pikiran orang-orang adalah festival, bazar, juga konser. Tapi di sini kami berbeda. Kami adalah mini event organizer. Apa itu mini event organizer? Di sini kami memiliki visi dan misi. Visi kami yaitu menjadi event organizer yang dapat selalu memberikan kepuasan kepada klien dalam mengaplikasikan ide-ide yang kreatif, unik, dan menarik, serta bekerja dengan profesional terhadap segala jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh berbagai pihak dan menjadi benchmark, serta menjalankan dan mentaati protokol kesehatan yang berlaku selama masa pandemi COVID-19. Walaupun dalam kondisi seperti ini, tidak menyurutkan tujuan awal kami membangun bisnis ini. Tentu saja dengan protokol kesehatan yang berlaku. Misi kami yaitu 1. Membangun lingkungan kerja yang profesional dan menyenangkan bersama dengan tim-tim kreatif yang penuh dengan ide-ide unik. Yang kedua, membangun jaringan seluas-luasnya dengan perusahaan-perusahaan lain, khususnya bidang promosi, marketing, dan bidang lainnya. Yang ketiga, mendengarkan, mengerti, dan memahami keinginan klien untuk bersama-sama mewujudkan ke dalam sebuah konsep acara realistis. Yang keempat, menyelenggarakan setiap event dengan memperhatikan prosedur-prosedur kesehatan yang sudah ada, seperti adanya pengecekan suhu tubuh, mewajibkan penggunaan masker, menyediakan tempat cuci tangan, dan yang paling penting harus benar-benar memperhatikan prosedur physical distancing. Mereka pun menginginkan sesuatu yang lebih spesial di hari spesialnya. Disitulah kami hadir untuk melengkapi momen spesial tersebut. Selain itu, kebutuhan akan sosial media mendorong kami untuk membangun bisnis ini. Banyak orang senang membagikan momen-momen bahagianya ke sosial media mereka. Bahkan itu terasa seperti sebuah kewajiban sekarang. Sesuai dengan nama kami, yaitu Your Dream, yang berarti mimpimu, di sini kami memiliki tujuan, yaitu mewujudkan mimpi orang-orang di hari spesialnya. Di sini, kami membuat momen spesial seseorang terasa seperti event besar baginya. Kenalkan, nama saya Heidi Berti Karolin dari kelas 1 OPW. Saya kelompok 3 kewirausahaan. Di sini saya bagian dari pasar dan juga pemasaran. Poin yang pertama yaitu gambaran umum. Untuk gambaran umum sendiri kami membahas dua hal, yaitu yang pertama jenis produk dan yang kedua di wilayah. Nah, jenis produk yang kami jual yaitu berupa produk jasa, di mana perusahaan kami bergerak dalam bidang event organizer. Nah, untuk wilayahnya sendiri kami di sini akan memfokuskan terlebih dahulu pada wilayah Bandung saja. Untuk poin yang kedua yaitu permintaan. Permintaan kami membahas dua hal, yaitu yang pertama sasaran pembeli dan juga jumlah konsumen. Sasaran pembeli atau target pasar yang perusahaan kami targetkan yaitu berbeda-beda dari setiap acaranya atau setiap eventnya. Yang pertama itu ada acara ulang tahun, di mana kami menargetkan dari orang tua yang memiliki anak SD, TK, SMP, SMA, sampai mahasiswa. Dan untuk reuni, itu mereka yang ingin bereuforia kepada masa-masa SMA-nya. Dan yang terakhir yaitu untuk hajatan seperti acara hitanan, acara syukuran, nah seperti itu. Dan untuk jumlah konsumen, setiap packsnya juga akan berbeda-beda, baik itu di acara hajatan, di acara reuni, dan juga acara ulang tahun. Di poin yang ketiga yaitu ada penawaran. Nah, untuk penawaran dan pangsa pasar itu kami harapkan setiap tahunnya meningkat atau berbeda-beda. Nah, mengapa meningkat? Karena kami akan menawarkan, misalkan di tahun pertama itu cukup 5 packs saja. Di tahun kedua kami akan menaikkan jumlah penawaran yaitu menjadi ke 10 packs, dan begitupun ke tahun-tahun yang selanjutnya sampai ke tahun kelima. Begitupun dengan pangsa pasar, di mana kami mengharapkan bahwa pangsa pasar yang terjadi yaitu dimulai dari 50% sampai 100%. Nah, kedua yaitu jumlah produksi sejenis dan pesaing. Untuk jumlah produksi sejenis di pasaran memang cukup banyak. Sebut hanya saja, perusahaan kami akan berusaha semaksimal mungkin supaya produk yang kami tawarkan atau produk yang kami jual itu berbeda dan akan memberikan kesan yang baik di mata konsumen, dan mereka pun akan berlangganan kepada perusahaan kami.
Di poin yang keempat yaitu ada rencana dan strategi. Nah, untuk perusahaan kami akan menyebarluaskan informasi melalui internet juga atau jejaring sosial. Hanya saja kami di sini akan menyebarluaskan informasi bukan hanya di Instagram maupun website saja, tetapi kami akan berusaha di Facebook. Karena kenapa? Karena orang tua zaman sekarang banyak sekali yang sedang menggunakan Facebook. Dan yang kedua yaitu di grup WhatsApp. WhatsApp sekarang banyak sekali digunakan oleh orang tua dan kami akan menyebarluaskannya melalui rekan-rekan kami melalui face to face atau berupa pesan-pesan dan status-status WhatsApp. Poin yang terakhir yaitu budget penjualan. Nah, untuk setiap budget penjualan di setiap tahunnya itu berbeda-beda. Karena apa? Karena kita mengharapkan setiap tahunnya kami akan menambah jumlah produksi atau jumlah penjualannya. Oke, kami mengharapkan seperti itu karena apa? Supaya penjualan dan juga produksi yang kami lakukan itu akan bertambah juga meningkat dan akan menambahkan keuntungan bagi perusahaan kami sendiri. Selamat pagi, nama saya Arninda. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses produksi serta operasi berjalan dalam bisnis kami. Yang pertama ada produk. Produk yang dihasilkan berupa jasa. Jasa di sini artinya kami menawarkan customer untuk membantu mewujudkan sebuah event kecil yang sesuai dengan impian. Jasa yang kami tawarkan mengutamakan kepada penataan dekorasi ruang. Jadi di sini kami berharap agar walaupun event tersebut event kecil, tetapi konsep dan penataan ruangnya telah tersusun dengan rapi dan baik. Kemudian, bagaimana proses produksi berlangsung? Pertama, kami akan melakukan diskusi dengan customer. Kemudian, kami akan membuat draft berupa mood board yang akan diberikan kepada customer. Customer akan diberikan beberapa pilihan. Kemudian, kami akan melakukan diskusi kembali untuk mencapai kesepakatan. Setelah kesepakatan dicapai, kami akan melakukan pembelanjaan bahan baku untuk dekorasi. Setelah belanja selesai, barulah kami akan memproduksi dekorasi tersebut. Kemudian, bagaimana rencana desain acara berlangsung? Desain acara akan dilakukan ketika proses penentuan konsep telah selesai dan mencapai kesepakatan. Setelah itu, customer diharuskan membayar uang muka sebesar 50%. Uang muka ini akan digunakan untuk membayar biaya perlengkapan bahan dekorasi. Setelah itu, sebelum benar-benar dilakukan dekorasi, customer diharuskan untuk membayar biaya lunas sehingga dekorasi dapat dilaksanakan. Sedangkan untuk rencana kebutuhan bahan sebenarnya tergantung pada request customer. Namun yang sudah pasti akan kami gunakan ada balon foil, balon latex, lem, gunting, pita, juga bunga artificial. Sedangkan untuk rencana kebutuhan tenaga kerja, kami membutuhkan 5 tenaga kerja dengan 2 tenaga kerja untuk menentukan desain dan 3 tenaga kerja untuk melakukan dekorasi. Nah, selanjutnya untuk rencana kebutuhan mesin dan peralatan, kami membutuhkan printer tentunya dan laptop, kemudian pemompa balon. Dan karena adanya COVID-19, kami akan meminimalisir proses produksi dan operasi yang melibatkan kontak langsung, baik saat melakukan diskusi dengan customer maupun saat kami antar pekerja melakukan diskusi desain acara menentukan konsep. Oleh karena itu, kalaupun kami melakukan desain acara, kami akan melakukan sesuai protokol kesehatan dengan memperhatikan untuk memakai masker, memakai face shield, dan sedia hand sanitizer juga disinfektan. Sekarang adalah bagian organisasi dan manajemen, yaitu pertama bentuk kepemilikan. Bentuk kepemilikan kita ini antara yaitu firma, karena ada beberapa alasan, yaitu satu, bisa dijalankan atas nama bersama. Kedua, semua anggota firma mempunyai kewenangan dalam menjalankan usahanya, dan anggota firma juga berperan aktif. Ketiga, itu modal berasal dari seluruh anggota. Yang keempat, tanggung jawab tidak terbatas, termasuk risiko kerugian. Hal tersebut menjadi acuan semangat setiap anggota firma untuk menjalankan usahanya. Yang kelima, yaitu biaya operasional firma lebih murah dibandingkan bentuk badan usaha lainnya. Yang keenam, proses pendiriannya lebih murah, lebih cepat, dan lebih mudah. Selanjutnya adalah kebutuhan tenaga kerja tak langsung yang digunakan untuk memperlancar proses produksi dan tidak terlibat dalam proses produksi, seperti kameramen, sebagai asosiasi perkantoran, tenaga keamanan, serta MC atau Master of Ceremony. Selanjutnya adalah bisnis perizinan seperti surat permohonan,
fotokopi KTP pemohon, fotokopi IMB, fotokopi tanda lunas PBB terakhir, fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi sertifikat tanah, fotokopi berita acara pemeriksaan, serta surat keterangan domisili perusahaan dan keterangan yang diketahui camat setempat. Selanjutnya, kegiatan praoperasi yang digunakan sampai transaksi jual beli pada konsumen. Satu, menetapkan market bisnis. Yang kedua, menyusun rencana usaha. Yang ketiga, mengurus perizinan. Yang keempat, survei lokasi serta kadar listrik, air, dan telepon. Yang kelima, survei vendor, perlengkapan atau agen. Yang keenam, pencarian tenaga kerja dan pelatihan. Selanjutnya, yang kita masukkan dalam organisasi manajemen adalah kebutuhan inventaris kantor seperti perangkat komputer, perangkat cetak dan salin, perangkat tulis menulis atau ATK, perangkat komunikasi, peralatan tambah dan perlengkapan untuk keadaan darurat, serta transportasi operasional seperti mobil dan motor. Terakhir adalah rencana biaya umum. Yang pertama yaitu kita menggunakan untuk mengurus perizinan yang memakan sekitar 1 juta rupiah. Itu untuk proses pengurusan surat legalitas PT maupun CV serta pengurusan dari RT, RW sampai kecamatan setempat. Selanjutnya adalah untuk sewa kantor, yaitu sekitar 6 juta per tahun. Selanjutnya adalah belanja alat kantor sekitar 2 juta. Itu seperti membeli meja, kursi, kain pel, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah biaya promosi. Tapi kita di sini menggunakan media sosial seperti Facebook, blog, atau Instagram, Line, Twitter, dan lain-lain, atau brosur yang memakan sekitar 1 juta rupiah. Totalnya jadi 9 juta rupiah untuk biaya umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Fadilah Wangsami Harja. Saya yang bertugas sebagai manajer keuangan di bidang IO ini. Kita ke bab keuangan. Apa saja sih yang harus diperhatikan oleh keuangan? Nah, keuangan di mana semua perlu diperhatikan dengan rinci dan juga mendetail. Keuangan menjadi faktor utama dari semua ini. Mengapa keuangan sangatlah penting untuk diperhatikan? Seperti yang kita disebutkan tadi, keuangan menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan. Mengingat bahwa laba harus menutupi modal dan juga properti yang harus disewa, kerjasama dengan vendor, dibelinya peralatan dan mesin. Selain tenaga juga kerjasama yang baik. Tentunya semua ini memerlukan uang. Nah, lalu apa saja yang dibutuhkan? Nah, beberapa barang yang dibutuhkan adalah investasi harta tetap, tanah dan bangunan, mesin dan peralatan, inventaris kantor, kendaraan, dan yang lainnya. Nah, tanah dan bangunan, mesin dan peralatan, inventaris kantor, kendaraan, itu termasuk ke investasi harta yang tetap. Lalu, apa sajakah yang termasuk di dalam investasi praoperasi? Ya, bagian yang termasuk dalam investasi praoperasi adalah rencana usaha, perizinan, pelatihan, produk percobaan, dan yang lainnya. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam pelatihan ini? Nah, pelatihan ini itu termasuk ke pelatihan karyawan dan untuk training tersebut dan yang lainnya. Nah, di dalam keuangan di situ juga disebutkan ada modal kerja dan hartanya. Nah, modal kerja tersebut adalah biaya pokok dan biaya usaha. Nah, apa saja sih yang ada di dalam biaya pokok? Nah, dalam biaya pokok itu ada bahan baku, upah langsung, biaya umum kas. Nah, biaya usaha yang seperti yang lainnya lah, seperti administrasi, seperti itu. Terus ada juga di dalam harta lancar dan harta tetap. Seperti itu. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih.